Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini, Selasa 8 April 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang tentunya dimuat dalam harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Untuk itu Tribuners, marilah kita mengawali informasi pertama pada hari ini dengan bersama-sama menyimak berita di halaman pertama. Di mana informasi utama adalah informasi terbaru dari Aksa Mahmud, kepemimpinan KKSS harus perhatikan kesaudaгаran dan kekuasaan. Informasi selengkapnya dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur. Tokoh pengusaha nasional Haji Muhammad Aksa Mahmud menilai kepemimpinan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan kedepannya harus memperhatikan kesaudaгаran dan kekuasaan. Menurut mantan Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI ini, kedua hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan kunci dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Pendiri grup usaha Bosowa itu juga mengungkapkan hal tersebut pada hari Senin 7 April 2025 bersamaan atau sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah besar MUBES ke-12 KKSS yang akan digelar di Makassar pada tanggal 10 hingga 11 April 2025 mendatang. Musyawarah besar ini digelar bersamaan dengan agenda tahunan pertemuan saudagar Bugis Makassar, di mana salah satu agenda MUBES adalah memilih ketua umum untuk periode 5 tahun mendatang. Saat ini KKSS dipimpin oleh Muklis Patahna selaku ketua umum, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Abdul Karim dan sejumlah tokoh masyarakat Sulsel perantauan. KKSS adalah organisasi warga Sulawesi Selatan perantauan, baik yang merantau di daerah lain maupun di dalam negeri yang berdomisili di luar negeri. Ada yang menyebut warga Sulsel perantauan saat ini mencapai 16 juta orang, jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Sulsel yang hanya sekitar 9,5 juta jiwa pada tahun 2024. Sebagai tokoh pengusaha senior yang telah mengalami pasang surut perekonomian nasional, pelaku usaha yang berkali-kali diterjang krisis, Aksa menilai jiwa dan spirit kesaudagaran masyarakat Bugis Makassar harus ditingkatkan dan diperkuat lagi, baik yang berdomisili di wilayah Sulsel maupun di perantauan. Alasannya, tantangan kesaudagaran atau kewirausahaan pada masa mendatang akan semakin beragam dan kompleks seiring dengan perkembangan dunia usaha yang kian dinamis, globalisasi informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, Aksa mengakui bahwa KKSS tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan kekuasaan atau pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam kesempatannya ia menjelaskan bahwa itulah sebabnya PSBM atau Pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang dilakukan setiap tahunnya dilaksanakan bersama-sama pemerintah daerah maupun organisasi pengusaha kadin daerah. Menurutnya, Aksa yang merupakan founder PSBM bersama Haji Muhammad Yusuf Kalla dan almarhum Alwi Hamu, PSBM merupakan gambaran kecil namun nyata betapa perlunya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara kesaudagaran dan kekuasaan atau pemerintah. Kolaborasi itu harus dipelihara keberlanjutannya, bahkan harus ditingkatkan pada level kepemimpinan dan kekuasaan nasional. Oleh karena itu, kepemimpinan KKSS yang akan datang menurut Aksa Mahmud wajib hukumnya memprioritaskan program kerja peningkatan kesaudagaran dan peran kekuasaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 7, lanjutan dari halaman pertama harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dari informasi mengenai KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang sesaat lagi juga akan melaksanakan atau menyelenggarakan musyawarah besar Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya, yakni update terbaru mengenai
mengenai tanggapan langsung dari pemerintah Republik Indonesia terhadap tarif impor yang baru saja diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana Prabowo utus Airlangga Hartarto untuk negosiasi tarif impor dengan Trump. Dikutip dari Kota Jakarta, Tribun Timur, Presiden Prabowo Subianto akan mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto untuk ke Washington DC, Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkannya dalam perbincangannya dengan 6 pimpinan redaksi atau Pimret di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April lalu. Ia menugaskan Airlangga untuk menegosiasikan tarif impor sebesar 32% yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kesempatannya, Prabowo menjelaskan bahwa ia terus menjalin hubungan dan bernegosiasi. Ia akan mengirimkan Pak Airlangga ke Washington dan ia setelah memiliki kontak dengan tokoh-tokoh di Washington sehingga akan melangsungkan diskusi dan akan bernegosiasi. Tim yang dipimpin oleh Airlangga itu rencananya akan berangkat ke Amerika Serikat pada pekan depan. Dalam penjelasannya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu usai rapat dengan Menko Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian Jakarta pada hari Senin 7 April lalu menyampaikan bahwa tim yang akan berangkat minggu depan ini juga tentunya akan membawa menu-menu negosiasi yang telah disediakan. Dalam keputusan ini, pemerintah memilih untuk mengambil jalur negosiasi, jalur diplomasi, bukan retaliasi. Dalam perbincangan dengan 6 Pemret di Hambalang, Prabowo mengakui bahwa industri padat karya seperti garmen, sepatu, tekstil, dan furnitur akan menjadi yang paling terdampak. Namun, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar, salah satunya dengan mencari pasar baru di luar Amerika Serikat. Ia mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Ia menegaskan pernyataannya itu bukanlah retorika belaka. Selain dengan Amerika Serikat, Prabowo juga mengatakan Indonesia akan membuka perundingan dengan banyak negara. Dalam perundingan itu, Indonesia akan menyampaikan keinginan adanya hubungan yang adil dan setara. Ia tidak masalah jika memang apa yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat masuk akal. Di Indonesia sendiri, diketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat. Nilai itu belum termasuk dengan tarif global 10% yang berlaku universal untuk semua barang yang masuk ke negeri Paman Sam itu. Donald Trump mengumumkan bahwa mereka menerapkan tarif bea masuk untuk 180 negara per hari Rabu 2 April lalu. Prabowo mengatakan kebijakan yang diambil pemimpin di Amerika Serikat karena mementingkan rakyat Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia katanya juga memikirkan rakyat Indonesia. Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia dan negara ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi dari dampak tarif Trump. Tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong pengambilan keputusan Trade Investment atau TIFA. Hal tersebut lantaran TIFA secara mandiri sendiri juga secara bilateral telah ditandatangani sejak tahun 1996. Airlangga mengungkap berdasarkan arahan Presiden Prabowo, Indonesia akan mencoba untuk melakukan negosiasi kepada Amerika Serikat. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 1, dilanjutkan ke halaman 7 harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Selain itu, Tribuners juga informasi pertama di halaman pertama adalah mengenai balas dendam Los Blancos, yang dimana skuad Real Madrid mengusung misi untuk balas dendam atas kekalahan yang dialami senior mereka dari Arsenal di masa lampau. Laga ini tentunya akan berlangsung pada hari Rabu 9 April di aplikasi video live dan diselenggarakan atau ditayangkan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Tribuners.
Sementara selain itu, Tribuners, informasi lainnya di halaman pertama ada salah satu kasus pembobolan emas di Dusun Malili, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Luwu Timur pada hari Minggu 6 April, di mana seorang pria berinisial NT membobol paksa toko emas karena terlilit utang koperasi. Seperti apa informasi selengkapnya dapat Anda baca di halaman 1, dilanjutkan ke halaman 7 Tribuners. Dari informasi di halaman pertama kita beralih Tribuners ke halaman ketiga, tepatnya di Tribun Sulsel edisi hari ini Selasa 8 April 2025. Informasi pertama di halaman 3 mengenai poros Maros Makassar yang mulai padat, tentunya berhubungan dengan dimulainya arus balik dari para pemudik di pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Informasi selengkapnya Tribuners dari Kabupaten Maros kami melaporkan, kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah titik di Jalan Poros Maros Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Senin 7 April 2025. Pantauan langsung Tribun Timur, kepadatan terjadi di depan Jembatan Timbang Macopa, depan Grand Mall Maros, hingga di depan Rumah Makan Buguri, dan di daerah Bulu-Bulu Maros. Kepadatan dipicu akibat meningkatnya volume kendaraan di arus balik penghujung libur Lebaran Idul Fitri. Nampak kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengular hingga 1 km jauhnya. Salah satu pengendara, Nita Makmur, mengaku terjebak macet. Pasar Batangase Maros, meski mengendarai roda 2, dirinya harus tetap kesulitan menembus padatnya arus lalu lintas. Kabid Perhubungan Kabupaten Maros Muhammad Darwis dalam kesempatannya mengatakan bahwa ada beberapa titik macet yang harus diwaspadai oleh pemudik saat melintas di Kabupaten Maros. Ia mengatakan bahwa titik macet tahun ini berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya titik macet yang kerap diwaspadai pemudik ada jalur Hutan Karantea, Alekapang, dan Tompo Ladang, Malawa. Pihaknya pun telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif guna mengurai kemacetan selama arus balik Lebaran. Jalur alternatif yang bisa ditempuh pemudik antara lain Moncongloe dan juga Patene. Adapun beberapa titik yang telah dipasangi rambu lalu lintas, yakni di pertigaan Patung Polwan, pertigaan Indomaret atau tikungan ke arah Lapas, kemudian pertigaan depan SPBU Karyango, depan Alfamidi, yang kemudian perempatan depan SPBU Karyango, depan Alfamidi, serta di pertigaan Daihatsu Bulu-Bulu dan Cabang 2 atau jalur data. Sementara selain dari poros Makassar Maros yang mulai padat akibat mulai masuknya jalur arus balik sendiri Tribuners pada hari Senin kemarin, juga kepadatan lalu lintas dapat disaksikan bersama di area sekitar Parepare yang mulai macet bahkan dari arah Sidrap hingga ke Pinrang. Kepadatan lalu lintas di kota Parepare, Sulawesi Selatan diperkirakan mencapai 80% pada puncak arus balik, baik itu pengguna jalur jalan dari arah Kabupaten Sidrap, Pinrang maupun dari Baru Parepare. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Muhammad Arsyad menjelaskan bahwa puncak kepadatan arus balik di kota Parepare yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pihaknya memaparkan untuk kendaraan yang dari arah Wajo, Sidrap, dan Luwu akan diarahkan untuk melewati jalur lingkar untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di dalam kota. Dan sementara update terbaru yang dipaparkan juga bahwa karena presentasi kepadatan kendaraan pada saat puncak arus balik di Parepare mencapai 70 hingga 80% jika dibandingkan hari-hari biasanya, kepadatan arus balik tersebut tidak berdampak kemacetan di Parepare. Hanya saja terjadi kelambatan arus lalu lintas, tepatnya di pertigaan Jembatan Sumpang yang merupakan lajur yang mempertemukan antara Jalan Baumas Sepe, Jalan Mati Rotasi, dan Jalan Jenderal Sudirman. Informasi lainnya Tribuners di halaman 3 ada sebanyak 24 pejabat eselon 2 terancam dimutasi, khususnya dalam periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maros, Haidir Syam dan Mutazim Mansur yang segera dimulai.
Selain itu, Tribuners, informasi lainnya juga ada update terbaru mengenai sebuah kejadian kecelakaan truk di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Senin 7 April 2025 lalu, di mana sebuah truk kontainer menyeruduk rumah warga di Jalan Ahmad Yani. Sementara estimasi kerugian pemilik rumah diperkirakan mencapai hingga 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Selain itu, Tribuners, di halaman 3 ini juga ada informasi mengenai Indosat Ooredoo Hutchison yang terus memberikan kenyamanan bagi penggunanya dengan jaringan kuat yang tak hanya kuat di daerah kota besar melainkan juga di pedesaan, di mana tentunya update ini sendiri merupakan salah satu upaya terbaik juga yang diberikan oleh Indosat Ooredoo Hutchison dalam menyambut atau merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Di sini juga telah disampaikan pula Tribuners mengenai bagaimana review-review dari para pengguna Indosat Ooredoo Hutchison setelah penguatan sinyal yang dilakukan oleh pihak dari Indosat Ooredoo Hutchison. Informasi lainnya, Tribuners, juga ada mengenai update terbaru dari kota atau dari Kabupaten Goa, tepatnya di Sungguh Minasa, di mana sebanyak 20 gram emas digasak maling. Hal ini menimpa Profesor Haja Mulyati Amin, guru besar Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, yang menjadi korban pencurian, di mana sebanyak 20 gram emas raib di rumahnya Jalan Pelantikang, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi saat korban baru saja kembali dari kampung halaman usai merayakan libur Lebaran. Prof. Mulyati mengaku peristiwa pencurian itu terjadi saat ia sedang beristirahat di dalam kamar. Saat itu rumahnya dalam keadaan sepi dan pintu tidak terkunci. Diduga pelaku sudah memahami kondisi rumah dan mengetahui letak barang-barang berharga milik korban. Ia mengaku pelaku mengambil tas berisi emas puluhan gram yang berada di dalam kamar. Secara detail, dalam tas itu sendiri ada tas kecil berisi emas berupa 1 kalung senilai 10 gram, dengan mainan berlian sekitar 15 gram, cincin ada 3 masing-masing 2 gram, cincin 1 pernatu mutiara, dan 2 permata ungu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Goa dengan total kerugian akibat kejadian ini ditaksir hingga 28 juta rupiah. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengupayakan untuk mendapatkan tanda ataupun juga menemukan sang pelaku. Kita beralih, Tribuners, dari informasi di halaman ketiga. Berikutnya kita menuju ke halaman ke-6, tepatnya dalam Tribun Makassar, di mana informasi yang akan kami sajikan pertama mengenai Sulawesi Selatan yang ditarget untuk mencapai investasi senilai 19 triliun rupiah. Pemerintah pusat memberikan target investasi begitu tinggi ke pemerintah provinsi atau Pemprov Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, Sulsel Asrul Asani. Berbanding pada tahun 2023 lalu, realisasi investasi mencapai angka 16 triliun rupiah. Asrul menyebut tingginya realisasi investasi di 2023 banyak ditopang oleh kontribusi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dalam kesempatannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjelaskan bahwa Pemprov sebenarnya cukup percaya diri menghadapi target pemerintahan pusat. Sebab momentum 2025 ini, Pemprov Sulsel sedang menyusun peta jalan investasi Sulsel, sehingga ada peta jalan investasi ini bisa diselaraskan dengan target investasi di Sulawesi Selatan. Di 2025 ini dijelaskan bahwa Sulawesi Selatan menyusun peta jalan investasi yang ingin mendorong investasi swasta banyak sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan juga semakin besar. Presiden Prabowo Subianto sendiri disebutnya sudah memberikan arahan terkait hilirisasi investasi. Pemprov Sulsel diarahkan untuk mampu mengelaborasi pengolahan hasil sumber daya alam atau SDA.
Penyusunan peta jalan investasi Sulsel pun kini digodok oleh Pemprov untuk mematangkan skema menarik penanaman investasi. Sementara Tribuners informasi lainnya di halaman yang sama, di halaman 6, ada pertanyaan yang muncul mengenai benarkah Mira Hayati sudah bebas? Tentunya ini adalah informasi atau pertanyaan atas beredarnya kabar terdakwa kasus skincare berbahaya Mira Hayati telah keluar dari rutan kelas 1 Makassar. Kabar itu diungkapkan oleh Feni Frans dalam tayangan video yang beredar di akun Facebook @halijabaji. Feni Frans dalam video itu tampak menanggapi komentar netizen bahwa Mira Hayati sudah keluar dari rutan Makassar. Ia menjelaskan bahwa betul ia sudah keluar dari sebelum Lebaran dan menjadi tahanan kota. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 6 mengenai benarkah Mira Hayati sudah bebas. Berikut ya update lainnya juga mengenai pejabat pemerintah kota yang meminta restu Munafri. Pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kota Makassar sedang bergulir. Sejumlah nama telah mencuat, mereka bersaing untuk memperebutkan posisi tersebut. Hingga kini 10 pejabat baik internal pemerintah Kota Makassar maupun eksternal Pemkot telah mendaftarkan diri. Dari 10 pendaftar, 3 nama dikabarkan cukup kuat mengisi jabatan Sekda Makassar. Ia adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, PJ Sekda Makassar Irwan Rusfiadi Adnan, dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Andi Bukti Jofri. Andi Zulkifli Nanda merupakan pejabat yang paling dekat dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di mana di setiap agenda Munafri, Zulkifli juga kerap terlihat ikut dan mendampingi. Hanya saja Wali Kota Makassar menegaskan bahwa tahapan seleksi ini dipastikan akan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Seluruh pelamar diharapkan membuktikan kapasitas dan kemampuannya melalui seleksi ini. Dalam kesempatannya pada hari Minggu 6 April, Munafri dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada nama dan ia akan melihat bagaimana interaksi selama kurang lebih 1 bulan. Menurutnya, mana yang mau mendaftar adalah orang yang seharusnya punya kapabilitas. Munafri membeberkan kriteria sekda yang diinginkan ialah sosok yang betul-betul mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik, sebab ini adalah jantung pemerintahan dan semua urusan yang menyangkut kesekretariatan harus banyak tahu tentang peraturan yang ada. Informasi terakhir Tribuners masih di halaman 6 Tribun Makassar mengenai Munafri Arifuddin yang membuat roadmap atasi macet. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong hadirnya transportasi publik yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Menurutnya, transportasi publik menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan yang ada di Makassar. Langkah ini dinilai bisa melancarkan arus lalu lintas sekaligus mengefisiensi mobilitas di perkotaan. Munafri mengatakan, ia sedang menyusun roadmap transportasi publik bekerja sama dengan akademisi Universitas Hasanuddin. Munafri merencanakan hadirnya transportasi massal sebagai feeder atau penghubung menuju jalan arteri. Feeder ini akan memuat lebih banyak penumpang dibandingkan kuda transportasi pada umumnya. Selain itu, Munafri menegaskan atau mengatakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian dalam perencanaan transportasi di Makassar. Kendati demikian, Munafri mengatakan dirinya akan melakukan kajian mendalam terkait tindakan lanjut dari kebijakan yang akan diterapkan. Munafri menegaskan setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan kenyamanan masyarakat serta efektivitas dalam meningkatkan mobilitas perkotaan. Informasi tersebut juga Tribuners sekaligus menutup perjumpaan kita dalam harian Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi setiap harinya, boleh langsung berlangganan dengan Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan menghubungi 041181155500 melalui fixed phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141135555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Saya Nisa Susan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan tentunya jangan lupa saksikan berita dan informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Susan pamit undur diri dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.